Selamat datang di dunia ajaib Kanal Panama. Buat kalian yang mungkin belum begitu kenal, Kanal Panama itu semacam jalan tol besar, tapi bukan buat mobil, melainkan buat kapal-kapal super besar yang menghubungkan dua samudra, Atlantik dan Pasifik. Bayangkan aja, kapal-kapal ini nggak perlu lagi muter jauh-jauh lewat ujung bawah benua Amerika Selatan, Cape Horn yang terkenal dengan ombak ganasnya. Berkat Kanal Panama, waktu tempuh kapal bisa dipotong sampai berhari-hari. Practice kan? Tapi, tunggu dulu. Perjalanan kita di kanal ini masih panjang. Ada banyak cerita seru dan fakta unik yang bakal bikin kamu melongo. Kita mulai dari ceritanya dulu. Ya, waktu pembangunan Kanal Panama tuh nggak semudah bayangan kalian. Bukan cuma urusan gali tanah atau bangun jembatan, tapi lebih ke soal perjuangan hidup dan mati. Bayangin, lebih dari 20.000 pekerja kehilangan nyawa selama proyek ini berlangsung. Penyebab utamanya? Nyamak. Yep, si nyamuk kecil ini menyebarkan penyakit mematikan seperti malaria dan demam kuning, yang bikin banyak pekerja tumbang. Bukan cuma itu, pekerja di sana juga harus berjuang lawan alam liar, cuaca tropis yang ekstrim, dan kondisi kerja yang gak kalah berat. Kebayangkan, gimana horornya? Tapi dari segala rintangan itu, lahirlah keajaiban teknik yang kita kenal sekarang sebagai Kanal Panama. Ngomong-ngomong soal milik siapa sebenarnya si kanal ini, jawabannya ternyata nggak sesimpel milik Panama aja. Loh, dulu, kanal ini dimulai oleh Prancis. Tapi karena berbagai masalah, terutama soal uang dan kesehatan, proyek ini mandek. Akhirnya, Amerika Serikat ambil alih dengan perjanjian unik yang bikin mereka mengontrol kanal ini selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya dikembalikan ke Panama pada tahun 1999. Jadi, bisa dibilang, kanal ini sempat jadi pinjaman dari Amerika ke Panama, yang akhirnya diambil alih secara penuh oleh negara kecil di Amerika Tengah ini. Nah, fun fact yang gak kalah menarik, ternyata Kanal Panama hampir dibangun di tempat lain, yaitu Nicaragua. Kenapa batal? Ternyata ada gunung berapi aktif di sana yang bikin para insinyur ketakutan. Bayangin aja, lagi asyik-asyik bangun kanal, tiba-tiba lava mangkal. Gak ada yang mau ambil risiko. Akhirnya proyek dialihkan ke Panama, dan jadilah kanal yang kita kenal sekarang. Soal ukuran, ternyata nggak semua kapal bisa dengan santainya lewat di kanal ini. Loh, kapal-kapal yang bisa melintasi kanal disebut Panamas. Dan ukurannya tuh diatur ketat banget. Kalau kapal terlalu besar, sebutannya jadi Post Panamas. Dan mereka harus cari jalan lain karena nggak bakal muat lewat kanal ini. Jadi, ukuran kapal itu penting banget. Mirip kayak memilih pakaian, kalau kekecilan yang nggak muat, kalau kebesaran yang nggak bisa masuk. Lalu, gimana sih cara kerja kanal ini? Nah, inilah bagian yang paling seru. Kanal Panama punya sistem kunci atau lock, yang bikin kapal bisa naik dan turun kayak elevator raksasa. Bayangin, kapal besar dengan ribuan ton muatan bisa diangkat oleh air. Setiap lock ini butuh jutaan liter air untuk berfungsi, dan prosesnya tuh berjalan lancar tanpa kendala. Seolah-olah air bisa dikontrol seperti lift di mall. Canggih kan? Kalian tahu nggak kapal pertama yang berhasil melewati kanal ini? Namanya SS Ancon, dan kapal ini jadi semacam pahlawan lokal saat itu. Bayangin, ini kayak momen pembukaan jalan tol pertama di Indonesia, tapi versi kapal. Orang-orang berdiri di pinggir kanal, sorak-sorai, dan merayakan momen bersejarah ini. Jadi, kalau kalian lagi di Panama dan nemu foto kapal ini, tahulah, itu kapal bersejarah. Dengan segala kecanggihan dan inovasi yang ada, Kanal Panama jelas lebih dari sekadar parit besar. Kapal yang melewati kanal ini menghemat banyak waktu dan biaya, terutama bagi mereka yang nggak bisa tahan mabuk laut. Bayangkan harus muter lewat Cape Horn yang penuh ombak ganas? Duh, pasti nggak nyaman banget. Makanya, kanal ini jadi jalur favorit buat banyak kapal dagang dari seluruh dunia. Tapi, apa sih yang berubah dari Kanal Panama dulu dan sekarang? Ternyata banyak. Loh, dulu, kanal ini sederhana banget. Tapi sekarang sudah di-upgrade dengan sistem yang jauh lebih modern. Pada tahun 2016, kanal ini mengalami pembaruan besar-besaran yang memungkinkan kapal-kapal lebih besar bisa melintas. Namanya Proyek Ekspansi Kanal Panama, dan ini salah satu proyek terbesar dalam sejarah kanal ini. Jadi, bisa dibilang, Kanal Panama sekarang lebih siap menghadapi masa depan yang penuh dengan kapal-kapal super besar. Kalian tahu nggak? Di bawah Kanal Panama ternyata ada terowongan air yang nggak kelihatan dari atas.
Terowongan ini tugasnya untuk mengisi lok dengan air, jadi kayak sistem aliran air bawah tanah. Ini semacam rahasia tersembunyi yang jarang diketahui orang. Jadi, kalau kalian pernah berpikir, dari mana air sebanyak itu berasal? Jawabannya ada di terowongan ini. Bukan cuma di permukaan, bagian bawah laut Kanal Panama juga menarik banget. Banyak banget kehidupan laut yang beragam dan warna-warni di sini. Ada jenis ikan langka yang cuma bisa ditemukan di perairan sekitar kanal ini. Jadi, Kanal Panama tuh bukan cuma penting buat kapal, tapi juga buat ekosistem laut yang ada di sekitarnya. Kalau kalian pengen wisata ke Kanal Panama, banyak banget hal menarik yang bisa dilakukan. Kalian bisa jelajah museum, lihat langsung bagaimana kanal ini bekerja, atau bahkan naik kapal kecil yang melewati kanal. Seru banget, kan? Dan buat yang suka film, banyak loh film dan dokumenter yang mengambil gambar di kanal ini. Ada satu cerita lucu, waktu syuting, seorang aktor hampir jatuh ke air gara-gara terlalu asyik akting di atas kapal. Jadi, selain kanalnya yang menarik, cerita di balik layarnya juga nggak kalah seru. Siapa sih yang paling banyak pakai Kanal Panama? Ternyata Amerika Serikat dan Tiongkok adalah pengguna terbesar kanal ini. Setiap tahunnya, ribuan kapal dari kedua negara ini melewati kanal untuk mempercepat pengiriman barang dagang mereka. Jadi, bisa dibilang, Kanal Panama tuh semacam jalan tol favoritnya mereka. Tapi, nggak semua cerita tentang Kanal Panama itu mulus. Ada juga tantangan besar, terutama soal lingkungan. Kanal ini mengubah ekosistem lokal, dan bikin muncul tantangan baru soal keberlanjutan lingkungan. Makanya, ada proyek besar untuk memastikan kanal ini bisa terus berfungsi tanpa merusak alam sekitar. Ini semacam PR besar yang gak boleh diabaikan. Sejarah Kanal Panama juga nggak bisa dipisahkan dari Perang Dunia Kedua. Kanal ini punya peran penting dalam strategi militer saat itu. Bayangin aja, jalur ini dijaga ketat oleh militer Amerika untuk memastikan nggak ada kapal musuh yang lewat. Jadi, kanal ini bukan cuma soal perdagangan, tapi juga soal keamanan global. Kanal Panama memang sebuah keajaiban teknik yang gak pernah berhenti beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Setiap hari, ada ratusan pekerja yang bertugas menjaga agar kanal ini tetap berfungsi. Mulai dari operator kapal, teknisi, insinyur, sampai petugas keamanan, semua bekerja siang malam demi memastikan semua kapal bisa melintas dengan aman. Jadi, kalau kalian berpikir bahwa kanal ini bekerja sendiri, kalian salah besar. Ada tim besar di balik layar yang mengoperasikan semua ini. Dan siapa sangka, Kanal Panama yang sekarang kita kenal ini ternyata merupakan salah satu proyek abad ke-20 yang paling mahal. Biaya pembangunannya mencapai miliaran dolar, tapi hasilnya sepadan banget. Bahkan banyak orang menyebutnya sebagai proyek gila yang berhasil. Kalau dipikir-pikir, benar juga, siapa sih yang berani bikin parit sebesar ini di tengah hutan tropis? Mungkin kalian gak tahu. Tapi Kanal Panama ini satu-satunya di dunia. Nggak ada kanal lain yang bisa menandingi skala dan pentingnya kanal ini. Nggak heran kalau Kanal Panama mendapatkan status World Heritage dari UNESCO. Jadi, selain jadi jalur vital untuk perdagangan dunia, kanal ini juga diakui sebagai warisan budaya yang harus dijaga. Ada juga cerita mistis yang berkembang di sekitar Kanal Panama. Banyak cerita rakyat dan mitos yang mengatakan bahwa kanal ini dijaga oleh roh-roh penjaga laut. Meski terdengar menyeramkan, tapi buat sebagian orang, cerita-cerita ini justru menambah daya tarik Kanal Panama. Siapa tahu, kalian bisa mendengar cerita mistis ini langsung dari penduduk lokal saat berkunjung. Kalau kalian suka statistik, pasti suka nih. Lebih dari 1 juta kapal sudah melintas di Kanal Panama sejak pertama kali dibuka. Bayangin, jutaan ton barang dan ribuan manusia sudah melewati kanal ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kanal Panama ini menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Angka yang bikin melongo, kan? Selain itu, Kanal Panama juga menjadi inspirasi banyak penulis dan seniman. Kanal ini jadi sumber inspirasi bagi banyak karya seni dan sastra. Ada banyak buku, lukisan, dan bahkan film yang terinspirasi oleh cerita pembangunan kanal ini. Jadi, Kanal Panama nggak cuma jadi inspirasi buat insinyur, tapi juga buat seniman. Secara ekonomi, Kanal Panama punya pengaruh besar terhadap dunia. Kanal ini menggerakkan roda ekonomi global, terutama di bidang logistik dan perdagangan. Harga barang di seluruh dunia bisa dipengaruhi oleh kelancaran operasi kanal ini. Bayangkan, kalau kanal ini sampai macet,
bisa-bisa harga barang naik di mana-mana. Untuk pekerjaan di Kanal Panama, ada banyak banget yang terlibat. Mulai dari operator kapal, teknisi, insinyur, sampai petugas keamanan, semuanya punya peran penting. Kanal ini mempekerjakan lebih dari 10.000 orang yang bekerja langsung untuk memastikan operasionalnya berjalan lancar. Jadi, kalau kalian berpikir cuma ada kapal yang lewat, ternyata ada ribuan tangan yang bekerja di belakang layar. Melihat ke depan, Kanal Panama nggak berhenti di masa kini. Proyek pembaruan kanal terus berlanjut untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kanal ini sedang disiapkan untuk menghadapi kapal-kapal masa depan yang lebih besar dan canggih. Jadi, meskipun kanal ini sudah berumur lebih dari 100 tahun, tapi masih tetap relevan dan siap menghadapi masa depan. Menariknya, karena posisinya yang strategis, Kanal Panama jadi rebutan banyak negara. Ada banyak perjanjian internasional yang mengatur penggunaan kanal ini untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Kanal ini nggak cuma penting untuk Panama, tapi juga untuk seluruh dunia. Di akhir cerita, siapa sangka kalau sebuah kanal bisa segitu menariknya? Dari sejarah panjang, fakta-fakta unik, sampai cerita mistis, Kanal Panama adalah bukti nyata bahwa inovasi manusia bisa menghasilkan keajaiban teknik yang mengubah dunia. Kalau kalian punya kesempatan, jangan lupa untuk berkunjung dan melihat sendiri keajaiban Kanal Panama. Siapa tahu, kalian bisa menemukan fakta menarik lainnya yang belum pernah terungkap.